Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah wa ba'd. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap dilimpahkan kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan banyak membahas tentang muamalah dalam Islam. Insyaallah ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Pupun Saifur Rahman, Magister Ekonomi Syariah. Alhamdulillah beliau pun sekarang sedang menyelesaikan doktoral di UNER Surabaya, masuk semester 2. Nah, insya Allah Ustadz dalam pembahasan muamalah dalam Islam ini, tolong nanti dijelaskan bagaimanakah muamalah dalam Islam itu, apa saja bentuknya. Disilahkan untuk opening terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Islam yang Allah syariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan syariah yang sempurna. Syariah yang komprehensif. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat sudah ada aturannya, sudah ada pedomannya di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah meskipun hanya sedikit. Ya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam, mengamalkan syariah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kafah artinya tidak parsial, tidak setengah-setengah. Ya, pertanyaannya, kafah itu seperti apa? Atau syariah Islam itu mencakup apa saja? Gitu. Ya, baik. Nah, secara global syariah Islam ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah syariah ibadah. Yang kedua adalah syariah muamalah. Dalam syariah ibadah yang diatur adalah hubungan vertikal. Hubungan vertikal antara apa? Antara hamba dengan Khalik, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diatur di situ adalah bagaimana supaya ibadah ritual kita kepada Allah benar. Yang diatur di situ tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara toharoh dan sebagainya. Maka di situ ranah fikih ibadah dalam syariah ibadah ini. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah barusan sudah mendapatkan clue-nya nih ya, bahwa dua ayat inilah yang mendasari muamalah dalam Islam. Nah, tentunya dari dua ayat ini kita dapat mendapatkan gambaran bahwa tadi yang pertama bahwa syariat itu adalah syariat ibadah vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua
Syariah muamalah. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Ustadz mohon dijelaskan tentang muamalahnya, dalam Islam. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain kita bisa bahas lebih lanjut tentang ibadah. Sekarang fokus kepada muamalah dalam Islam. Ya, dilanjutkan Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau syariah ibadah mengatur hubungan vertikal, maka untuk syariah muamalah mengatur hubungan horizontal. Apa yang diatur hubungan sesama manusia? Nah, khususnya adalah syariah muamalah, di situ ada yang namanya muamalah maliyah, yaitu muamalah terkait dengan harta. Bagaimana supaya transaksi perdagangan yang kita lakukan, bisnis, hutang piutang, semua yang kita lakukan sehari-hari ini sesuai dengan aturan Islam. Ya. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bercermin kepada praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat zaman dahulu, maka mereka adalah suatu kurun atau generasi yang telah berhasil menjalankan kedua syariah ini, syariah ibadah dan juga syariah muamalah. Tapi unik, Rasulullah pernah suatu hari beliau berpesan ataupun menyampaikan suatu statement kepada para sahabat bahwa nanti di akhir zaman itu enggak seperti ini keadaannya. Ya. Apa kata Rasulullah? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Amin halalin amin haramin. Apa kata Rasulullah? Akan tiba suatu masa, suatu zaman di mana pada zaman tersebut, pada masa tersebut manusia tidak lagi peduli. Tidak lagi peduli terkait dengan apa? Harta yang dia dapatkan, bisnis yang dia kelola, uang yang dia bawa pulang ke rumah, itu tidak lagi peduli apakah itu dari yang halal atau dari yang haram. Barangkali apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW ini terjadi pada zaman kita hari ini, Ustaz. Ya, terjadi pada zaman kita hari ini. Nah, pertanyaannya, ikhwan akhwat sekalian, apa yang menjadi penyebab sehingga manusia yang hidup pada zaman tersebut, yang dinubuatkan oleh Rasulullah ini banyak melakukan transaksi yang diharamkan, transaksi haram? Penyebab yang pertama adalah dikarenakan mereka terdorong oleh hawa nafsu, kemudian mereka melupakan iman, melupakan akal sehat. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia. Hanya tiga itu, dunia. Ya. Jadi apapun, kemanapun dia beraktivitas, yang ada di pikirannya itu rupiah, dolar, emas, perak, dan sebagainya. Sehingga dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tidak peduli hal haram, akan ditabrak. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini. Rasulullah bahkan mendoakan kecelakaan. Ya, untuk orang-orang tipe pertama ini. Padahal tidak boleh ya mendoa untuk yang celaka. Tapi Rasulullah mendoakan. Saking artinya apa? Orang-orang tipe pertama ini yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya, itu tidak ada kebaikan atas mereka. Apa kata Rasulullah? Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Kecelakaanlah. Ya, semoga celaka. Siapa? Hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba pakaian, fashion. Ya, kalau sekarang mungkin hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dolar, hamba-hamba emas, perak, dan sebagainya. Sehingga dia tujuan utama adalah profit. Kalau dalam bisnis, usaha, perusahaan, dia yang penting profitnya naik terus, tidak peduli bisnis yang dia lakukannya melanggar syariat. Ya. Tidak peduli cara dia mendapatkan harta dari cara menipu, dari bisnis yang diharamkan, jual beli miras misalkan, atau dengan cara bilang ke konsumennya, oh ini grade-nya kualitasnya kualitas A, ini ori, padahal KW5 misalkan. KW5, Nah ini ya, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang pertama. Untuk tipe yang pertama ini, maka kalau dia seorang muslim, disarankan bagi dia untuk kembali mengevaluasi keimanannya. Baik.
Ini sudah jelas ya bahwa prediksi Rasul seperti itu. Betul, ya, Ustaz. ikhwan akhwat sekalian. Prediksi Rasul sudah jelas bahwa orang sudah tidak lagi peduli Betul. dengan syariat Islam ini, ya, sehingga dalam bermuamalahnya seperti itu. Karena apa tadi? Dunia saja. Ya. Ada lagi nggak prediksi beliau? 14 abad yang silam ini sudah disampaikan. Sekarang kebuktian. Ya. Ya. Ada lagi yang lainnya, Ustaz? Ya, tadi untuk tipe yang pertama adalah jatuh kepada yang diharamkan itu dikarenakan mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama, hawa nafsu lah ya. Hawa nafsu. Nah, ada lagi tipe yang kedua, Ustaz. Ikhwan akhwat sekalian, tipe yang kedua apa? Tipe yang kedua adalah mereka yang sebetulnya secara hati nurani, secara keimanan, dalam hati mereka masih ada. Ya, kecintaannya terhadap Islam, ya, kepeduliannya terhadap pengamalan ajaran Islam itu masih ada. Akan tetapi sayangnya, Ustaz dan ikhwan akhwat sekalian, tipe yang kedua ini semenjak mereka akil baligh, ya, sampai mereka kemudian dewasa, kemudian mereka menjadi tulang punggung di keluarganya, mencari nafkah dan seterusnya, mereka belum pernah mempelajari, mengkaji ilmu fikih muamalah. Fikih muamalah. Iya. Ketika dewasa. Iya. Belum pernah mempelajari fikih muamalah. Sehingga apa? Orang tipe kedua juga sama, ya. Lambat laun pasti dia akan jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sesoleh apapun dia, sebagus apapun tahajudnya. Subhanallah. Ya, sebagus apapun dia menjaga sholat berjamaahnya. Apa yang menjadi dasar? Ada athar, yaitu ucapan sahabat, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manit tajaro qabla an yatafaqqaha fid din faqadir tatama fir riba thummar tatama. Apa artinya? Ya. Manit tajaro, barang siapa yang berbisnis, berniaga, jual beli, ya, kerjasama usaha, qabla an yatafaqqaha fid din, sebelum dia tafaqquh fid din. Secara khusus tafaqquh fid din di sini yaitu tafaqquh fid din dalam bidang fikih muamalah. Ya. Ketika seorang pedagang dia belum memahami fikih jual beli. Ketika seorang bisnismen, investor dia tidak memahami fikih musyarakah, fikih mudharabah. Ya. Intinya tidak memahami fikih muamalah secara global. Maka kata Ali bin Abi Thalib, faqadir tatama fir riba thummar tatama. Subhanallah. Pasti dia bakal jatuh pada riba. Ya. Semakin jatuh, makin dalam. Ustaz. Subhanallah. Ini meskipun tadi latar belakangnya soleh, Betul. kemudian ibadah yang sunat atau baik yang wajib ataupun yang sunat tidak terlewat. Kalau tidak ada pernah mempelajari halal haram, subhanallah, seperti itu ya. Betul. Ya, dilanjutkan Ustaz. Ya. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa selamat, ya, khususnya kita yang sekarang hidup di akhir zaman. Yang pertama adalah mari kita banyak bermuhasabah, ya, banyak mengevaluasi diri. Bermuhasabah. Ya. Sebagaimana salah satu keterangan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian di yaumul hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Implikasinya adalah sebelum aktivitas yang kita lakukan, ya, coba kita pertimbangkan ini baik buruknya secara dunia maupun akhirat. Ya. Oke, menguntungkan secara dunia, tapi akhiratnya ada nggak? Ya. Ya. Oke, saya mengambil tender nih, bagus nih bisnisnya, menguntungkan. Ya. Tapi dihitung lagi coba, di situ ada riswahnya tidak? Apa itu riswah? Suap menyuapnya misalkan. Ya. Kan kita ambil tender, ambil bisnis yang besar misalkan, tapi melalui riswah, melalui suap menyuap. Oke, secara dunia menguntungkan, ikhwan dan akhwat, tapi secara akhirat berat. Ya. Ini yang pertama, banyak bermuhasabah, ya, banyak mengevaluasi diri kita, keimanan kita. Ya. Sehingga salah satu tanda ulul albab, Ustaz, ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd nanti bisa dicek ya, ayat 29 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri ulul albab. Di antaranya apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhafuna su'al hisab. Soal hisab. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut dengan su'al hisab, dengan hisab yang buruk. Ya. Maksud hisab yang buruk itu mereka khawatir kalau nanti ketika di akhirat oleh Allah dipersulit hisabnya. Gara-gara ketika hidup di dunia mereka tidak hati-hati. Masya Allah. Tidak selektif terkait halal dan haram. Di dunia mereka asal-asalan, di akhirat mereka dipersulit. Sehingga seorang ulul albab, seorang yang cerdas, punya akal pikiran, maka dia akan melihat apapun yang akan dia lakukan, dia akan menimbang-nimbang. Ini akhiratnya bagus enggak? Ya. Dunia dan akhirat duanya ditimbang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita tidak terjerumus kepada yang diharamkan dalam hal muamalah ini, mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu fikih muamalah. Ya. Setidaknya kalau kita berprofesi sebagai pedagang, minimal kita tahu fikih jual beli. Ya. Bagaimana syarat dan rukun jual beli. Apa saja jual beli yang diharamkan syariat, itu harus tahu. Atau kita berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan, atau sebagai orang yang mempekerjakan, ya, sebagai bos. Apa yang harus kita pelajari? Fikih ijaroh. Ya. Fikih sewa menyewa. Atau kita misalkan dalam beberapa kesempatan kita melakukan transaksi hutang piutang, maka kita harus paham tentang akad qard. Akad qard. Ya, akad hutang dalam Islam seperti apa, ketentuannya bagaimana, itu harus tahu. Ya. Minimal apa yang kita butuhkan kita tahu hukumnya. Ya, jadi nggak mesti global semuanya dipahami. Ya, mungkin terlalu berat nantinya Ustaz. Ya minimal itu. Jadi itu supaya selamat kita dalam berbisnis tentunya sesuai syariat Islam. Maka yang harus diperhatikan bagi umat akhir zaman ini, satu, bermuamalah bermuhasabah hasibu qabla an tuhasabu. Ya. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu tentang muamalah. Ada lagi nggak yang lainnya, Ustaz? Ya. Yang ketiga, ini khusus bagi yang sudah rumah tangga. Nah, kalau tadi mungkin umum ya. Nah, mungkin pemirsa kan macam-macam nih. Ada yang single, ada yang sudah menikah atau berkeluarga. Khusus untuk yang berkeluarga. Nah, ini khusus yang berkeluarga ya. Gimana Ustaz tuh? Ya. Bagi yang sudah berkeluarga, ya di samping yang dua tadi, maka diperlukan ada kerjasama antara suami dan istri. Ya. Ada kerjasama antara suami dan istri. Seorang suami tugasnya adalah mengarahkan anggota keluarganya, menjaga anggota keluarganya dari api neraka. Kata Allah dalam At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga anggota keluarga kalian, istri kalian yang kalian cintai, kemudian anak-anak kalian yang lucu-lucu itu jaga dari apa? Dari api neraka. Nah, ini tugas sebagai seorang kepala rumah tangga. Maka tugas dia adalah memastikan nafkah yang dia bawa pulang ke rumah itu, yang dia berikan ke anak dan istrinya, hanya dari yang halal saja. Halal saja. Nah, bagaimana dengan tugas istri? Maka tugas seorang istri, dia berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan suaminya, menjadi filter bagi suaminya, penyeimbang bagi suaminya. Mengingatkan, wahai suamiku, kami untuk lapar dan haus kami bisa bertahan dari lapar dan haus. Tapi dari api neraka kami tidak akan mampu bertahan. Ini sebagaimana pernyataan para istri salafus saleh, seperti itu. Iya. Kami dari lapar dan haus insya Allah kuat, tapi dari api neraka kami tidak akan kuat. Pastikan yang kamu bawa pulang ke rumah itu hanya dari yang halal saja. Baik, ya, terima kasih. Alhamdulillah, Mbak Ikhwan dan akhwat fillah. Ternyata muamalah dalam Islam ini baru mukadimah saja, pembukaan saja. Subhanallah, betapa dalamnya Islam mengatur tentang itu. Ikhwan dan akhwat fillah, tentunya barusan yang disampaikan oleh Ustadz Pupun Saifur Rahman ini tentu tadi bahwa yang menjadi pokok adalah dalam bermuamalah dua ayat tadi yang pokok, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 dan yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, ini tentunya yang akan mendasari bagaimana kita bermuamalah dalam Islam. Dan kita harus ingat ya, prediksi Rasulullah SAW bahwa suatu hari nanti akan ya terjadi di akhir zaman ini
orang yang sudah tidak peduli lagi dengan perniagaannya, dengan halal haram dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terlalu kecintaannya terhadap dunia. Terhadap dunia over gitu. Pokoknya dunia kan seperti itu. Nah, ini prediksi Rasulullah SAW tentunya terbukti di akhir zaman ini. Ikhwan alhamdulillah, dan terakhir barusan disampaikan oleh Ustadz Pupun bahwa supaya kita selamat dalam bermuamalah, dalam berbisnis, ya ada 3 hal yang harus kita jaga. Di antaranya itu, 1, senantiasa kita bermuhasabah, ya, mengevaluasi terus menerus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan sesuatu itu penuh perhitungan, ya Ustaz, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu tentang muamalah. Dan yang ketiga, ya khusus ini yang sudah berumah tangga, bahwa peran suami istri itu harus betul-betul matching. Ya. Peran suami berarti bagaimana menjaga keluarga dari jilatan api neraka. Nah, peran istri tentunya harus menjadi pengingat kepada suaminya dan menjadi filter. Dan tentunya kalau para istri salaf, Ustaz tadi menyampaikan bahwa kalau menahan lapar dan haus, kami siap dan kuat. Tapi menahan jilatan api neraka kami tidak sanggup. Ikhwan dan akhwat, subhanallah, muamalah dalam Islam pada kesempatan ini sangat menarik sekali. Alhamdulillah sudah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang lain Ustadz kita bahas lagi, yaitu ya ada kaitannya dengan zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Pokoknya itu saja pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama, tapi kita lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain membahas tentang yang ada kaitannya muamalah dalam Islam. Sekian, terima kasih. Billahi bismil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب